pantai pasir di desa nelayan. Tiba-tiba orang menemukan mayat raksasa dengan ketinggian 200 meter. Semua orang bergegas untuk bertemu mayat itu. Seorang ilmuwan bernama Stephen juga datang dan merekam semuanya. Raksasa ini memiliki bentuk hidung dan mulut klasik, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang agak pendiam dan rendah hati. Beberapa ikan sedang berenang di genangan air yang di telapak tangannya. Mereka tidak tahu dari mana dia berasal. Tapi kemunculan ini mengejutkan. Seseorang berjalan di atas tubuh raksasa. Lalu semakin banyak orang juga mendekati mayat itu. Mereka memanjat untuk belajar, bermain, bahkan berkelahi, berlatih menari. Stephen mengerutkan kening, duduk di sisi yang jauh dan amati. Masa lalu. Munculnya mayat raksasa bukan sesuatu yang aneh lagi. 3 hari kemudian, kecuali beberapa bayi, tempat ini kurang bising. Sebagai gantinya, ada beberapa orang yang mencari cara untuk membelah mayat ini untuk memindahkannya. Di malam hari, Stephen mendekati mayat itu lagi. Wajah mayat secara bertahap kehilangan kemudaannya. Tampak sebagai tubuhnya mulai membusuk. Genangan air di tangannya dulu juga sudah mengering. Lengan kiri raksasa itu terputus. Bola mata penuh dengan puntung rokok dan sampah. Dia seperti kapal yang telah ditinggalkan dan terdampar di pantai. Tidak bisa kembali seperti dulu. Selanjutnya adalah Doodle. Dengan ekstremitas terus diamputasi. Sampai tidak bisa menemukannya lagi. Beberapa bulan kemudian, orang-orang secara bertahap melupakan mayat raksasa itu. Setiap bagian tubuhnya mulai diciptakan kembali di kota. Tulang kaki terdampar di tepi sungai. Iga digantung di toko daging. Tengkorak disembunyikan di bar pinggiran kota. Mungkin semua orang sudah pernah pergi ke pantai untuk melihat raksasa. Maka mereka masih merindukannya. Tapi dalam ingatan mereka, dia juga hanya hewan laut raksasa. Tapi di mata Stephen, raksasa itu masih hidup. Stephen sering bermimpi raksasa terbangun, pergi ke setiap jalan kota, untuk mendapatkan bagian tubuhnya kembali. Lalu kembali ke laut. Raksasa tenggelam dalam air seperti dewa mati, atau paus terdampar. Seiring dengan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang tidak lagi percaya pada dewa. Tetapi mereka selalu mengejar jalan untuk menjadi dewa. Dalam perkembangan yang pesat ini, orang secara bertahap melupakan hormat dan kekaguman terhadap alam. Masa depan. Orang-orang menemukan cara untuk membuat orang menjadi abadi. Semacam teknik peremajaan sudah diciptakan. Tapi sumber daya alam terbatas. Jika manusia selamanya muda tanpa menjadi tua, maka masalah ledakan penduduk akan terjadi. Jadi untuk memastikan manfaat yang diperlukan, orang tidak diperbolehkan memiliki anak. Orang yang ingin punya anak atau sudah melahirkan, untuk menghindari surat perintah buronan, mereka semua melarikan diri ke gedung-gedung bobrok di bawah tanah. Mereka menghentikan terapi peremajaan. Terimalah hukum alam lahir, tua, sakit dan mati. Aktor utama adalah seorang polisi bernama Chris. Selama misi pengendalian populasi, dia sudah menembak mati seorang anak laki-laki yang lucu. Jadi dia harus menderita krisis mental itu. Di saat-saat terakhir kehidupan, anak laki-laki sudah memegang boneka beruang dinosaurus. Dinosaurus ini muncul dalam hidupnya lagi dan lagi. Karena penasaran. Jadi dia sudah pergi ke toko kolektor di bawah tanah melalui alamat yang tercetak di label dinosaurus. Di sini dia bertemu seorang gadis. Gadis ini sedikit takut. Matanya mengalihkan, dia membelinya dan dengan cepat pergi. Chris dengan pengalaman penuh segera menemukan petunjuknya. Harus mengikuti gadis itu ke rumah bobrok. Di sini, Chris melihat gadis itu memiliki seorang bayi. Gadis menggendong bayi yang ketakutan. Tapi Chris tidak pernah menunjukkan niat untuk membunuh. Dia bilang dia hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Sambil berbicara, Chris tahu gadis itu telah hidup 218 tahun. Tapi selama waktu itu, hanya penampilan bayi baru membuatnya berpikir bahwa hanya ketika menyerah pada keabadian, dia bisa menyadari nilai sesuatu. Semua ada di mata anak itu. Dia melihat cahaya, kepolosan, dan vitalitas. Bukan mata tanpa emosi dari yang abadi. Seperti Chris. Chris melihat bayi di depannya dan menjadi kontemplasi. Tapi tiba-tiba, mungkin itu naluri seorang ibu. Gadis mengambil kesempatan yang Chris tidak memperhatikan. Mencoba mencuri pistol dari Chris. Tapi dia segera dikendalikan oleh Chris. Pada waktu bersamaan,
Chris mengangkat pistol ke arah bayi. Gadis itu memohon padanya untuk tidak membunuh bayi itu. Bawa aku pergi, bunuh aku baik-baik saja. Bunuh aku, bukan bayinya. Tolong bunuh aku. Akhirnya Chris tenang kembali. Dia tidak menembak tapi langsung keluar. Di luar sedang hujan. Ketika dia mengangkat kepala, dia melihat rekannya sudah datang. Dua orang saling memandang. Rumah itu mengeluarkan suara anak-anak menangis. Mereka berdua tahu apa yang terjadi. Kedua orang mengangkat pistol dan saling menempak. Polisi itu sudah mati. Chris juga terluka parah. Tapi dia tidak langsung jatuh. Dia berjalan beberapa langkah ke depan. Dia membuang pistolnya, melihat ke langit. Di belakangnya hanya rumah busuk yang ditutup penuh lumut hijau. Air hujan jatuh di wajah Chris. Dia membuka mata, menutup mata, lalu membuka mata lagi. Matanya tidak mati seperti yang dikatakan gadis itu. Tapi penuh kehidupan. Chris terjatuh. Pemandangan yang tersisa hanya rumah yang diselimuti warna biru serta hujan yang terus turun. Mungkin manusia dilahirkan dengan gen egois. Tapi, moralitaslah yang membuat kita berbeda daripada binatang buas. Tempat ini adalah bintang beku. Di masa depan, manusia akan mengalami transformasi. Untuk mendapatkan kekuatan dan stamina Superman. Untuk bisa menaklukkan alam semesta. Tetapi karena industri berkembang pesat, jalanan juga dipenuhi dengan pengembara dan pecandu perlahan-lahan sekarat. Tapi Sedgwick adalah pengecualian. Adalah penduduk bumi yang sampai ke planet ini. Jadi Sedgwick distigmatisasi oleh banyak orang. Sedgwick adalah satu-satunya anak yang belum berubah. Dan saudara laki-laki Sedgwick, Affleck, baru saja terlahir dan telah mengalami transformasi. Harus berkali-kali lebih kuat dari Sedgwick. Kecemasan ibu dan penolakan ayah menempatkan Sedgwick di bawah banyak tekanan. Dia selalu ingin membuktikan diri. Di planet ini, ada paus yang sangat besar. Itu adalah keajaiban yang langka di tempat ini. Karena paus ini sangat berbahaya. Jadi jika seseorang melihat pauses, maka itu akan menjadi simbol kekuatan dan keberanian orang itu. Sedgwick memutuskan untuk menantang pauses. Jadi malam itu, Sedgwick dan Affleck tinggalkan kota bersama rekan-rekan dan pergi ke tempat yang ada pauses. Ingin melihat pauses, harus terlebih dahulu menggunakan mesin untuk memancingnya keluar. Ketika seekor paus menabrak es, lalu cepat lari ke tempat yang aman. Baru saja buting, bayangan yang raksasa muncul dari bawah es. Mereka yang segera memahami waktu. Para rekan yang berubah berlari ke depan. Dan Sedgwick masih memiliki tubuh orang normal. Terjebak di belakang. Es di bawah kaki Sedgwick terus pecah. Tiba-tiba es di bawah kakinya retak dan terbang. Lalu jatuh ke tanah. Sedgwick tidak ragu-ragu. Membawa adik laki-laki di punggungnya dan dengan cepat berlari menuju kota. Di saat-saat terakhir, paus es memecahkan es dan terbang. Dengan ketegasan. Wow, itu luar biasa. Dalam perjalanan pulang, Sedgwick membantu saudaranya Affleck dengan cedera kaki. Salah satu rekan bercanda mengambil topi Affleck. Kemudian, Affleck, ayo naik. Oke, ayo pergi.